Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sehat untuk semuanya. Untuk kali ini, kami ingin melakukan diskusi benchmarking role model untuk ASN yang beraneka. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama saya, Dr. Melati, kemudian ada Dr. Feby dan Dr. Vinda. Mungkin saya akan mulai duluan dengan mempresentasikan secara singkat mengenai role model yang saya ambil. Role model yang saya pilih untuk menggambarkan mengenai ASN beraneka adalah Profesor Dr. Haula Lutfia Sukasa, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, dan konsultan. Beliau merupakan senior konsultan dan juga guru saya selagi saya mengambil pendidikan spesialisasi menjadi dokter bedah plastik. Secara singkat, sebetulnya sudah banyak sekali artikel yang membahas atau yang beliau buat. Ini salah satu artikel populer yang dibuat di website Kemenkes mengenai operasi pemisahan bayi kembar siam. Bisa dilihat untuk kasus yang rumit seperti bayi kembar siam ini, tim akan selalu diperlukan. Salah satunya dari kami adalah Profesor Dr. Haula Sukasa, dan beliau ini sejak awal, bahkan sebelum beliau menjadi profesor, sudah menjadi tim untuk pemisahan bayi kembar siam di RSCM. Dan hingga saat ini, saat beliau sudah pensiun, pun masih tetap kita mintai pendapat dan pandangan klinis beliau masih sangat kita dengarkan untuk proses pemisahan bayi kembar siam hingga hari ini. Nah, latar belakangnya mungkin yang paling saya mau gambarkan di sini adalah betapa beliau ini adalah pelopor di bidangnya. Beliau merupakan dokter bedah perempuan pertama di Indonesia dan juga yang dokter spesialis bedah plastik wanita pertama di Indonesia. Tidak puas dengan hanya pendidikan di dalam negeri, setelah lulus pun beliau masih tetap mengemban ilmu ke luar negeri. Salah satunya ke Showa University di Tokyo, Jepang. Dan beliau sudah resmi menjadi staf di ilmu bedah FKUI sejak 1976. Jadi bisa dibayangkan sudah lebih dari 40 tahun beliau berbakti menjadi pendidik dan menjadi ASN di RSCM FKUI. Beliau sangat aktif berorganisasi di Kolegium Bedah Umum maupun di Kolegium Bedah Plastik. Selain organisasi nasional, beliau juga aktif berpartisipasi sebagai anggota dalam organisasi internasional seperti International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery dan International Society of Aesthetic Plastic Surgery atau ISAPS. Ini foto beliau saat sedang aktif untuk melakukan bakti sosial pada pasien-pasien. Jadi beliau memiliki klinik, kemudian beliau juga aktif mengadakan bakti sosial untuk pasien dengan sumbing, pasien dengan kelainan kongenital seperti hipospadia, bahkan untuk sirkumsisi pun beliau masih melakukan sebagai bakti sosial ini. Dan saat bakti sosial ini pun beliau juga mengajar residen-residen seperti terlihat di gambar ini, jadi tetap membagi ilmunya. Pengabdian masyarakat sekaligus berbagi ilmu untuk pendidikan. Ini salah satunya lagi, bahkan saat ini foto masih cukup baru, kurang lebih di tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi beliau masih tetap aktif menjadi pengajar di berbagai pelatihan atau seminar yang mengajari menjahit kepada dokter-dokter umum. Ini ada beberapa saja daftar karya ilmiah yang saya sebutkan. Ini terutama untuk di bidang hipospadia, beliau sangat hebat karena menciptakan teknik yang dinamakan dengan nama beliau, The Siddiq Haula Uretroplasty teknik untuk hipospadia. Dan ini mungkin ada begitu banyak ya riwayat beliau sebagai pembicara di bidang nasional maupun di internasional. Jadi beliau membawa nama baik bangsa kita hingga ke kancah internasional.
Ini di salah satu saat beliau bicara, bahkan yang masih termasuk baru di tahun 2020. Jadi walaupun beliau sudah mendekati pensiun pada saat itu, tapi beliau masih tetap aktif menjadi pembicara, menjadi pengajar untuk, acara-acara di nasional maupun internasional. Ini setelah pandemi tentunya kita perhatikan kan banyak sekali seminar sudah tidak bisa dikerjakan secara offline dan dikerjakan secara online. Dan beliau masih tetap dengan semangat 45 untuk belajar bagaimana supaya tetap bisa berpartisipasi menjadi pengajar atau pembicara di seminar-seminar yang online seperti di contoh gambar ini. Jadi saya kemudian ingin membahas mengenai aneka. Jadi untuk kelima nilai dasar ASN ini, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, menurut saya di kesemuanya ini beliau memilikinya. Akuntabilitas tergambar dengan dia menjadi pelopor di bidangnya. Kemudian kepemimpinannya di mana beliau menjadi kepala atau ketua yang cukup lama, dia menjadi kepala divisi bedah plastik dalam kurun waktu hampir 15 tahun. Kemudian beliau sangat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya sebagai kepala divisi, berintegritas tinggi, tidak pernah bermasalah dengan bagian lain, kemudian laporan kerja pada saat rapat koordinasi atau rapat kerja dengan departemen pun selalu lancar diberikan. Rasa nasionalisme, menurut saya bisa langsung tergambar juga betapa dedikasi dan pengabdiannya yang tinggi kepada masyarakat. Beliau tetap aktif menjadi ASN walaupun beliau memiliki kemungkinan atau pilihan untuk pensiun pada usia 60 atau 65 tahun, beliau tetap, memilih untuk aktif dan pensiun hingga usia 70 tahun, mengingat beliau sudah profesor. Kemudian etika publik, beliau selalu bersifat profesional, tidak pernah beda-bedakan pasien ataupun anak didiknya, berorientasi pada kualitas hasil operasinya, dan mampu untuk bekerja sama dengan baik. Nah, ini terlihat juga dengan beliau tetap selalu dipanggil untuk menjadi, narasumber di berbagai pembicaraan nasional dan juga narasumber untuk kasus-kasus sulit seperti kasus bayi kembar siam. Kemudian komitmen mutu, beliau selalu tetap ingin belajar, tetap, aktif dalam kegiatan seperti journal reading, kemudian aktif, menjadi pembicara karena beliau ingin tetap selalu ada pendekatan yang ilmiah dan berusaha selalu inovatif. Yang terakhir, untuk anti korupsi, sebetulnya ini bisa dilihat dari laporan beliau tahunan. Beliau selalu menggunakan dana sesuai dengan aturan yang berlaku, dan laporannya juga selalu diberikan kepada departemen untuk kemudian diteruskan ke direksi rumah sakit RSCM, dan kemudian setiap tahun laporan kinerja rumah sakit akan dipublikasikan di website RSCM. Mungkin sekian dari, presentasi saya mengenai role model yang saya ambil, yaitu Profesor Dr. Haula. Terima kasih dan mungkin kita bisa berdiskusi sedikit jika ada yang ingin, ditanyakan. Iya bagus banget, Mbak Mel Dok Mel untuk presentasinya. Terus, saya jadi menyadari nih kayaknya sama ya, Dokter Melati juga spesialis bedah plastik rekonstruksi dan konsultan juga. Nah, menurut Dok Mel, kira-kira yang membuat ada nggak sih satu sisi atau hal yang membuat, begitu, terinspirasi dari beliau gitu, yang menurut, Dok Mel bisa nih bikin, Dok Mel lebih baik dengan meniru beliau gitu? Terima kasih. Terima kasih Dokter Febi. Memang kalau diminta menunjukkan hanya satu hal itu agak sulit ya, karena menurut saya beliau ini benar-benar role model yang hebat sekali. Saya tidak yakin di nantinya saya di usia beliau gitu sudah mencapai hal-hal yang telah beliau capai. Namun mungkin yang paling, melekat di saya adalah kepedulian beliau kepada semua orang. Jadi beliau itu sangat empati kepada pasien,
Kemudian kepada anak didik tidak pernah membeda-bedakan dan memperlakukan semuanya, bahkan tenaga administrasi atau sekretaris itu dengan sama. Jadi makanya beliau dipilih berulang kali menjadi kepala divisi, salah satunya karena kemampuan beliau untuk komunikasi yang baik, kemudian, eee, empati dan kepedulian beliau kepada orang lain. Dan menurut saya dengan kepedulian seperti inilah yang akhirnya menyebabkan beliau masih tetap ingin berdedikasi atau bertugas, mengajar, memberi pelayanan kepada pasien, bahkan di usianya yang senja 70 tahun ini, gitu. Jadi bisa dibayangkan menjadi ASN terus dari semenjak lulus dari dokter umum ya, kalau pada masa itu, hingga saat ini beliau sudah profesor dan pensiun itu kan lama ya, cukup lama dan hebat sekali menurut saya. 40-an tahun lebih sepertinya, mendekati 50 beliau menjadi ASN. Semuanya tadi kita habis nyimak inspiratif sekali dari tokoh Dokter Kaula ya, spesialis bedah plastik konsultan. Di sini saya memilih tokoh yang saya benchmark ya untuk bisa saya teladani dan bisa mungkin menginspirasi saya adalah Belva Devara. Berikut saya profil singkatnya untuk Belva. Nah, nama lengkapnya adalah Adamas Belva Syahdavara. Panggilannya Belva, lahirnya 30 Mei 1990. Beliau ini sekitar usia 30 tahun, masih cukup muda. Beda dikit ya usianya sama kaum-kaum milenial sekarang ini. Kemudian pendidikan terakhir beliau SMP Islam Azhar 8 Jakarta, kemudian melanjutkan studi ke SMA Presiden. Setelah itu beliau melanjutkan sekolah ke NTU dengan beasiswa full dari pemerintah Singapura. Kemudian melanjutkan ke Harvard dan Stanford. Beliau saat itu mengambil double degree, mengambil khususnya di bagian public policy. Nah, Belva Devara ini dikenal sebagai pendiri atau direktur utama atau CEO dari Ruang Guru. Ruang Guru adalah startup edukasi gitu. Nanti di sana memberikan kayak bimbel online dan aplikasi-aplikasi untuk belajar dari tingkat SD bahkan sampai mahasiswa juga ada gitu. Selain itu, beliau pada tahun 2019-20 itu menjabat sebagai staf khusus presiden. Untuk penghargaannya, beliau lebih banyak penghargaan di bidang pendidikan, kemudian aksi-aksi sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai aneka, kita ingat lagi bahwa kita ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan yang saya lihat bahwa Mas Belva ini punya nilai-nilai itu, terutama ketika yang saya sorot kemarin waktu kasus beliau mundur dari jabatannya sebagai staf khusus presiden gitu. Polemik ini bermula dari kartu prakerja yang menjadikan Ruang Guru sebagai partnernya. Jadi prakerja itu nanti akan ada partner-partner media atau yang akan membuat misalnya kita nih daftar prakerja terus kita dapat mengaksesnya itu di mana gitu. Nah, salah satunya di Ruang Guru gitu. Nah, ini sempat menimbulkan rame ya di netizen, kenapa sih Ruang Guru yang dipilih gitu. Gara-gara ada Belva di sana gitu. Padahal itu sebenarnya keputusan yang sudah independen dan sudah melalui proses verifikasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan Belva sebagai CEO Ruang Guru dan Ruang Guru ini dipilih sebagai partner dari kerja gitu. Nah, tapi keputusan beliau memilih untuk mundur gitu dari staf khusus presiden. Alasannya karena tidak ingin memperpanjang asumsi dan persepsi mengenai posisi dengan sebagai staf khusus dan menjadi CEO dari Ruang Guru. Akibatnya nanti akan konsentrasi Pak Jokowi saat itu akan terganggu, apalagi saat itu kita tahun 2020 masih sibuk dengan pandemi COVID seperti itu. Nah, kemudian dikonfirmasi ke
Kabinet RI bahwa memang benar bahwa Presiden sudah menerima pengunduran diri dari staf khusus Presiden saudara Ademas Belva Syahdevara gitu. Dari sini saya melihat bahwa ia memiliki integritas ya, akuntabilitas, integritas untuk lebih memilih kepentingan yang lebih luas. Sebenarnya bisa aja partner dari prakerja itu sudah terverifikasi, tetapi ia memilih untuk mengutamakan kepentingan yang lebih luas seperti itu. Jadi mengundurkan diri agar tidak menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Kemudian nasionalisme. Kita lihat bahwa di profil sebelumnya Belva adalah tokoh yang berprestasi, bahkan dari dia sekolah SMP, SMA dia sudah banyak prestasi baik di nasional maupun internasional. Di sini terlihat bahwa dia memang dengan prestasi tersebut dapat mengharumkan bangsa Indonesia. Kemudian saat itu latar punya ruang guru juga bahwa Belva merasa sulit untuk mengakses media belajar online, terutama saat itu di Indonesia. Nah, sehingga beliau terinspirasi untuk membangun startup edukasi yang dinamakan Ruang Guru untuk menjadi media belajar yang mencerdaskan bangsa. Di sisi lain, membangun startup edukasi ini tentu memberikan lowongan kerja sebanyak milenial-milenial yang direkrut untuk bekerja di Ruang Guru, kemudian akan memberikan lowongan kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Ini juga sebagai bentuk nasionalisme dari Belva. Kemudian etika publik ini saya kaitkan lagi dengan mundurnya beliau dari stafsus, mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan bertanggung jawab. Beliau bertanggung jawab terhadap Ruang Guru sendiri sebagai CEO dan juga mempertanggungjawabkan dirinya sebagai stafsus kayak gitu. Kemudian komitmen mutu. Secara internal ya, Belva ini menunjukkan memiliki komitmen mutu yang baik, senantiasa mengupgrade dirinya dengan kreativitas, kemudian tetap belajar sampai mendapatkan beasiswa keluar kembali lagi ke Indonesia, membangun Indonesia. Terus ide-ide kreatifnya ini membuat beliau terpilih menjadi milenial yang ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi staf khusus seperti itu. Kemudian prestasi membangun Ruang Guru juga merupakan prestasi sendiri karena Ruang Guru merupakan startup nomor 1 di Indonesia yang terbesar dengan inovasi dan kreativitas untuk membangun bangsa seperti itu. Dan saya lihat di bawah CEO dari beliau, Ruang Guru ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitasnya, seperti menambah media pembelajaran, kemudian menambah hal-hal yang bisa diakses di Ruang Guru kayak gitu. Anti korupsi dari kasus mundurnya beliau, ini beliau menunjukkan keberanian ya, berani mundur dari jabatannya agar tidak menimbulkan polemik. Sementara bahwa jabatan sebagai staf khusus itu adalah jabatan yang sangat diinginkan oleh banyak milenial gitu ya. Tapi beliau berani mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan menghindari polemik di masyarakat. Kayak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mampu meneladani Mas Belva ini dari segi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu maupun anti korupsinya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau sharing atau diskusi boleh. Oke, ya saya mungkin mau nanya ya Mbak Feby. Jadi gimana sih caranya kita gitu kan sebagai kaum milenial bisa mengikuti jejak dari Belva ini, walaupun banyak yang bilang mungkin kan agak sulit ya gitu dengan mengikuti kesuksesannya. Gimana sih cara kita bisa mengikuti aneka beliau yang sebegitu hebatnya gitu kan, mulai dari hal-hal kecil mungkin gimana ya Mbak caranya? Oke, baik. Sebenarnya saya juga terinspirasinya sama Mas Belva ini awal tahunnya beliau tuh karena bukan sebagai staf khusus sih, karena beliau prestasinya yang waktu itu
ternyata beliau pernah lanjut studi ke Harvard seperti itu. Dari situ saya ngelihat bahwa kita juga sebenarnya bisa nih kaum milenial, kayak kita belajar dengan baik. Kayak misalnya sekarang sudah banyak, misalnya ya dari persepsi saya ya, yang saya lihat banyak beasiswa-beasiswa ke luar negeri untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Kayak ada LPDP, kayak gitu ya. Jadi kita bisa melanjutkan studi ke sana. Kita belajar aja yang rajin, kita bisa mencapai prestasi yang bisa mengikuti beliau gitu, seperti sama-sama sekolah di Harvard dan sama-sama menggunakan beasiswa seperti itu. Kemudian kalau dari profesi sepertinya kita, karena misalnya kayak saya dokter terus beliau di bidang wirausaha atau dalam bidang sosial, mungkin beliau membangun inovasi di bidang sosial atau wirausaha, dan kita juga bisa membangun inovasi di dalam profesi kita gitu. Kayak gitu aja sih kalau menurut saya. Gitu. Makasih Mbak Feby. Bagus ya memang ya, Mas Belva ini kalau saya lihat banyak prestasinya walaupun usianya masih sangat muda kalau menurut saya. Panutan yang cukup baik. Mungkin kita kalau dari Dokter Vinda sendiri ada role model siapa atau apa yang kira-kira sempat Dokter Vinda lihat? Untuk saat ini kan saya mengambil role modelnya itu Pak Sandiaga Uno. Ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Vinda Rediza, saya anggota Laskar CPNS BPM Ciloto, Angkatan 5, kelompok 1. Hari ini saya ingin memaparkan sedikit ya, walaupun mungkin ini yang dengerin sudah kebosan, sudah role model yang ketiga gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, yang saya pilih adalah Pak Sandiaga Uno, atau nama lengkapnya Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, PBA MPA. Mungkin kita masuk aja langsung ke profil singkatnya. Kenapa saya memilih Pak Sandiaga Uno dibanding jutaan orang di Indonesia yang juga sama berpotensinya seperti itu. Nah, jadi biografi singkat, beliau ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, 28 Juli 1969. Mungkin untuk usia, dia juga menengah ya di atas kaum milenial, tapi tidak terlalu tua juga. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Pariwisata Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Beliau juga sebenarnya, kenapa saya mengangkat Pak Sandiaga ini bukan karena menteri gitu kan, ada seorang menteri, tapi saya lebih kagum dengan seorang pengusaha yang sukses. Jadi beliau itu berawal dari lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude, misalnya 4. Kemudian beliau berawal bekerja di sebuah bank swasta. Setelah setahun bekerja, dia mendapatkan beasiswa lagi untuk pelajaran pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali lulus dengan summa cum laude IPK 4. Jadi dia menghargai apa yang telah orang percayakan kepada beliau gitu. Jadi salah satu bentuk dari aneka Pak Sandiaga ini. Tapi karena krisis moneter di akhir 1997, perusahaan tempat Bapak ini bekerja, Pak Sandiaga ini bekerja, paksa bangkrut, dan akhirnya Pak Sandiaga ini menjadi pengangguran gitu. Dan di sini titik balik gitu ya. Jadi kalau kita melihat banyak pengusaha-pengusaha sukses yang awal karirnya itu nggak langsung dapat dari orang tua turun ke dia, enggak gitu. Biasanya tuh mereka melalui titik balik yang sangat pahit justru bagi kehidupan mereka. Nah, jadi setelah dia menjadi pengangguran gitu kan, dari biografi yang saya baca, melamar ke perusahaan-perusahaan itu semuanya ditolak CV-nya gitu. Jadi susah mendapatkan pekerjaan. Akhirnya beliau memutuskan bagaimana kalau dia yang menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi beliau mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan bersama dengan teman SMA-nya. Kemudian ternyata usaha tersebut sukses dan berhasil mengambil alih beberapa perusahaan lain, sampai pada akhirnya tahun 2009 ternyata Pak Sandiaga Uno ini tercatat sebagai orang terkaya dengan urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes.
di waktu itu dengan usia yang cukup muda. Biasanya kan kalau kita uh, melihat miliarder-miliarder itu biasanya sudah berusia lanjut, tapi Pak Sandiaga ini dengan usia masih terhitung relatif muda, di usia 40-an dia sudah berhasil masuk sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia. Kemudian untuk versi Globe Asia itu tercatat sebagai orang terkaya di ke-63 di Indonesia. Kemudian tapi ternyata Pak Sandiaga ini menyatakan dia tuh nggak siap untuk menjadi pebisnis gitu. Jadi orang tuanya tuh nggak mempersiapkan dia menjadi pebisnis. Justru orang tuanya lebih suka dia sebagai karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan seperti yang lainnya lakukan. Jadi ini mungkin suatu pesan juga kepada bangsa-bangsa, ya kan, penerus bangsa generasi milenial, bahwa untuk memulai suatu itu kita nggak harus ahli dalam bidang tersebut. Ahli itu suatu nilai plus, tapi yang pertama itu adalah niatnya gitu, kemauan kita. Ini adalah salah satu contoh, walaupun dia tidak disiapkan oleh orang tentu menjadi pebisnis, tapi dia bisa menjadi pebisnis yang sukses walaupun dengan awalnya dia pengangguran seperti itu. Kemudian beliau juga menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2005 sampai 2008, bahkan tercatat anggotanya waktu itu hanya 25.000, dalam 3 tahun itu meningkat menjadi 10.000. Artinya dia tidak hanya membuka lapangan pekerjaan sendiri, tapi dia mengajak masyarakat beramai-ramai untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, untuk membuka lapangan pekerjaan, akhirnya mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian beliau juga menjadi ketua komite tetap bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kamar dan Industri Indonesia atau Kadin sejak 2004. Dan ini pesan dari Pak Sandi yang saya ingat gitu ya, saya ambil dari artikelnya. Dia menyatakan bahwa salah satu strategi penting dalam meraih keberhasilan itu adalah mencari tahu dan mempelajari apa yang telah dilakukan orang-orang yang telah berhasil meraih kesuksesan. Jadi semua orang itu pasti bisa sukses gitu. Gak ada orang yang gagal. Gagal itu adalah awal dari keberhasilan gitu. Yang ada orang yang udah gagal itu langsung tidak bersemangat, langsung down. Padahal kalau kita lihat dari pesan ini, dari dia berhenti karena krisis moneter, akhirnya dia membuka lubang usaha sendiri. Jadi kuncinya adalah belajar dari pengalaman mereka sampai kita mampu meraih kesuksesan seperti mereka. Jadi semoga orang-orang yang mendengarkan ini, yang melihat video ini, kita sama-sama bisa meraih kesuksesan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Sandiaga. Oke, sekarang saya mau masuk ke nilai aneka yang diterapkan oleh Pak Sandi ini. Yang pertama dari akuntabilitas, terlihat bahwa beliau merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi. Kita lihat dari biografi singkatnya tadi. Kemudian untuk rasa nasionalisme, beliau juga awalnya yang pengangguran diberhentikan oleh perusahaan karena bangkrut, dia malah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk malah beramai-ramai mengajak rakyat Indonesia supaya mendapat pekerjaan. Kemudian untuk etika publik, beliau juga pada tahun 2017 itu terjun ke dunia politik. Dia menjadi wakil gubernur DKI Jakarta bersama Pak Anies Baswedan. Tapi jauh sebelum itu ternyata pada tahun 2015 dia juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dan pada pertengahan dibentuklah koalisi kekeluargaan dari 7 partai politik. Jadi beliau salah satu pelopornya untuk koalisi kekeluargaan. Untuk komitmen mutu, dan tadi seperti saya sampaikan, dia juga berhasil mengajak 10.000 orang bergabung ke dalam anggota HIPMI saat menjadi ketua, dan berhasil lulus dengan summa cum laude untuk saat mendapatkan beasiswa. Jadi dia memegang menghargai apa yang telah diberikan kepada beliau. Dan yang terakhir untuk nilai anti korupsi, yang saya baca, saya cari artikelnya, itu selama beliau menjabat, baik dari wakil gubernur DKI Jakarta
kemudian salah satu petinggi dari Partai Gerindra, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kemenparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu tidak ada berita tentang tindak pidana korupsi, baik saat ia masih menjadi pengusaha maupun setelah bergabung dalam politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Pak Sandiaga Uno ini. Semoga menjadi inspirasi bagi yang menonton video ini. Mungkin dari Dokter Melati atau Dokter Feby, kita bisa diskusi kali ya, ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan gitu. Ya, menurut saya bagus sekali ya pemilihan role modelnya dari Dinda ini. Pak Sandiaga Uno ini kan tokoh yang cukup terkenal ya, saya rasa sudah banyak sekali yang mengenal di masyarakat. Tadi yang saya menarik lihat di presentasinya adalah bagaimana beliau menekankan kalau kita tuh ingin sukses harus melihat atau mempelajari pengalaman orang lain dan mengetahui kunci suksesnya gitu. Kalau menurut Dr. Vinda, kunci suksesnya dari Pak Sandiaga Uno ini apa kira-kira? Bagus banget ya Mbak pertanyaannya, mungkin mewakili pertanyaan seluruh rakyat Indonesia ini, Indonesia Raya. Jadi yang saya tangkap itu, beliau itu orangnya tidak mau terpuruk dalam walaupun dia dalam kondisi yang terburuk sekalipun, kayak lagi krisis moneter, dia diberhentikan, pengangguran, gak ada kerjaan, ngirimin CV ditolak di mana-mana, itu saya rasa bukan hanya Pak Sandi, tapi mungkin banyak kasus-kasus tersebut yang terjadi pada kaum milenial gitu. Pertama mungkin yang masih fresh graduate gitu kan, belum ada pengalaman kerja, nurun CV sampai satpam doang, bahkan mungkin gak nyampe ke direkturnya gitu. Yang pertama tetap kayak yang saya pelajari dari beliau tuh tetap berusaha gitu kan. Justru dia memutar otak gimana caranya, oke, kalau saya tidak dapat pekerjaan, saya harus buat pekerjaan itu. Jadi dengan itu beliau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sebagai konsultan keuangan, membuat suatu perusahaan bersama temannya, dan akhirnya menjadi berhasil gitu. Jadi seperti mungkin yang ada kata pepatah, kegagalan itu adalah kunci awal dari keberhasilan, dan itu terjadi kepada Bapak Sandi seperti itu. Ya, berarti memang kerja keras ya kuncinya, kalau kerja keras, dari jangan berputus asa gitu kan. Ya. Dan jangan jadi kaum rebahan aja, Dok. Iya betul ya. Sekarang lagi hit banget ya kan, kaum rebahan. Oke. Mungkin ada selintingan gitu ya, kalau kita angkat isu yang terbaru, ada kisah babi ngepet di Depok. Saya ingat kata-katanya Raditya Dika, bekerja keraslah sampai tetanggamu mengira kamu ngepet. Ya. Jadi intinya kerja keras itu nggak mesti harus terlihat oleh orang lain, tapi ya, kita tahu kita bekerja keras dan ada hasilnya gitu ya. Ya, ini tergambar juga di role model yang pertama dengan dedikasi tingginya, tentunya berarti kan beliau juga kerja keras menjadi di PJP waktu itu pelopor di bidang plastik gitu kan. Tidak mungkin hal itu dicapai tanpa kerja keras ya, untuk menjadi pelopor wanita dokter bedah pertama ataupun bedah plastik pertama. Dan untuk model kedua juga saya rasa tidak mungkin dia mencapai bisa sekolah double degree di Stanford dan Harvard ya, kalau nggak salah tadi. Iya, betul. Tanpa adanya kerja keras gitunya. Ya pasti dari dari SMA dia kayak udah berprestasi gitu saat aku masih sering rebahan. Keren banget sih, Belva. Betul, jadi iya. Dari SMA pun jangan rebahan gitu iya. kan. Oke. Mungkin sekian kali ya dari diskusi kita sudah mengambil banyak nilai positif. Saya harap kita bisa mengambil nilai positif dari ketiga role model yang kita pilih ini, kemudian bisa menginternalisasi nantinya untuk masing-masing kita, dan semoga juga pendengar nantinya juga bisa ikut mengambil nilai positif dari role model kita tadi. Untuk diskusi hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah nonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton.
Oke, udah. Yuk, Mbak Mel, kita mengulang punya